jadi tahap awal ya, di menit-menit awal itu coach-nya akan memfasilitasi klien untuk merumuskan dan mensepakati goal yang mau didapat dari sesi coaching ini. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman ingat ya, dimanapun berada tetap prokes ya, dan selalu kita jaga dengan 5M. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang model coaching ya. Salah satunya itu adalah Tigro. Nah apa sih ya ini ya? Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Bu Ana. Apa kabarnya nih Kak Adit? Bu Ana apa Kak Ana nih? Bolehlah, karena kelihatan muda ya. Iya, biar muda. Oke, Kak Adit, kita nih coaching itu berbicara juga tentang ada model. Modelnya ya, model coaching. Model apa itu model? Nah, gitu apakah ya. itu model ya? Kita bahas dulu nih, apakah model? Baru kita masuk ke model apakah. Oke, jadi gini ya. Jadi kan coaching itu kadang suatu percakapan yang memang intinya adalah mengenai perubahan ya seseorang ya. Jadi pasti perlu ada satu hasil yang perlu didapat ya dari hasil percakapan itu. Ya jadi bukan percakapan obrolan ngalur ngidul simpang siur seperti itu aja, curhat belaka gitu, tapi harus ada hasil yang memang suatu awareness baru yang harus didapat ya selama proses coaching itu ya, agar kliennya mendapatkan manfaat juga gitu kan, dan akhirnya dia mau berubah gitu. Nah untuk coaching pemula, para coach pemula gitu ya, atau yang baru, mungkin kalau di ICF itu kredensialnya SEC gitu ya. Itu masih memerlukan suatu metodologi atau coaching model yang bisa membantu mereka untuk bisa membantu mereka sebagai kerangka dalam melakukan coaching gitu. Nah, jadi ada kerangka yang bisa mereka gunakan untuk mereka bisa melakukan coaching dengan baik gitu ya. Gitu. Walaupun untuk level PCC, MCC sebetulnya akhirnya ujung-ujungnya adalah lebih fleksibel lagi gitu. Jadi nggak memerlukan banget itu ya suatu kerangka yang baku. Tapi untuk level SEC atau yang baru belajar coaching itu mereka masih perlu ya, masih membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa jam terbang semakin banyak gitu ya, mereka sudah semakin lancar melakukan coaching tanpa adanya kerangka yang tertentu pun mereka sudah bisa lebih fleksibel melakukan coaching gitu ya. Nah itu namanya coaching model tadi gitu ya. Sebenarnya suatu kerangka coaching yang bisa membantu para coach ini dalam melakukan coaching dengan lebih baik gitu. Jadi ada banyak sih di luar sana ya kerangka coaching itu gitu ya. Cuman yang memang yang terkenal itu adalah Grow Model ya. Grow Model itu adalah suatu kerangka atau metodologi coaching yang sebetulnya tuh sudah ibaratnya tuh mungkin sudah ini sifatnya ya, sudah open source sudah dipakai banyak orang gitu ya, tanpa perlu lagi bayar royalti ke ininya ya, ke pembuatnya gitu. Karena ada juga yang kerangka bebas atau berarti model bisa coaching di-download dimanapun gitu ya. Iya, cari aja di internet pasti ada gitu kan. Dan bisa dipakai gitu tanpa perlu bayar royalti. Kalau yang lain-lain mungkin banyak juga yang mau membuat semacam kerangka coaching yang tapi ini yang yang sudah dipatenkan gitu ya, copyrighted kan gitu, atau di copyrighted kan biasanya ya gitu ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan menggunakannya tanpa kita paling tidak belajar ke orang tersebut gitu. Menghargai hak cipta lah ya. Betul, sudah diciptakan gitu ya. Ada yang open source, ada yang diciptakan, ada yang bikin sendiri, bisa aja gitu ya. Lama-lama para coach yang sudah berpengalaman akhirnya bisa menemukan coaching metodologi atau coaching framework yang ini ya, yang cocok buat diri mereka sendiri dan mereka bisa ajarkan ke orang lain gitu. Nah, jadi tadi balik lagi, yang banyak digunakan adalah Grow Model. Grow Model, gitu. apa itu ya Kak Adit, Grow Model? Nah, itu seperti apa sih? Ya, Grow Model itu adalah kerangka coaching yang memang bisa membantu para coach ya dalam melakukan coaching
dengan lebih baik gitu ya. Karena grow itu kan singkatan ya, yang merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan coaching di suatu sesi gitu ya. Jadi di suatu sesi coaching dari menit ke 0 sampai menit ke sekian, misalnya kalau coaching 60 menit, dari menit ke 0 sampai menit ke 60 itu mereka, para coachnya mengcoaching klien itu melalui tahapan grow ini. G itu singkatan dari goal, R-nya reality, O-nya options, kemudian W-nya way forward gitu. Oke, way forward. Oke, kalau di goal berarti apa yang di step-step apa nih yang dilakukan jadi dalam sesi coaching itu supaya memberikan hasil yang ini ya maksimal buat klien itu, jadi tahap awal ya, di menit-menit awal itu coachnya akan memfasilitasi klien untuk merumuskan dan mensepakati goal yang mau didapat dari sesi coaching ini. Itu dalam grow ya, tadi ya itu. Kemudian biasanya melalui tahapan R reality gitu ya, R atau reality. Di sini coachnya adalah menggali sebetulnya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh klien, apa sih yang sudah terjadi, apa yang kondisi realitinya lah gitu ya, secara keseluruhan, secara detail malah gitu ya. Dari kondisi reality dari klien berkaitan dengan goal yang mau dicapai itu. Pertanyaan-pertanyaan berarti kalau misalnya ke goal, kita balik ke goal dulu nih ya Kak Aditya. Pertanyaan apa ya? Apakah how atau who? Ya kalau goal ya pasti ya ditanya ya goal apa yang mau dicapai dalam percakapan kita what gitu ya, kan. what your goal gitu ya. Gitu. Jadi nanti apa ukurannya, mengapa itu begitu penting, segala macam itu terkait dengan goal itu. Berarti goal itu kalau misalnya saya bilang goal saya misalnya saya pengen punya gedung kantor misalnya gitu. Nah itu berarti harus digali lagi goalnya itu terlalu luas ya. Jadi itu kan gitu sebetulnya goal besarnya ya. Kan nggak mungkin dicapai satu sesi coaching ini aja kan. Maksud setelah sesi coaching keluar selesai langsung dapat gedung kan nggak gitu. Nah iya pastinya kan ada apa yang harus saya lakukan untuk ke arah situ gitu jadi, kan. Para coachnya harus bertanya lagi lebih detail ya berkaitan dengan goal Anda atau impian Anda untuk tadi ya punya gedung tadi ya. Apa yang mau didapat, apa yang mau dibahas di sesi ini, goal apa yang mau dicapai di sesi ini gitu. Jadi bisa jadi tadi ya, bagaimana caranya, atau mungkin masih bingung gedungnya yang kayak apa gitu kan. Mau itu perlu juga harus digambarkan ya, dipastikan gitu loh. Kan harus ada smart gambarannya ya gitu ya. Goalnya itu harus smart gitu kan. Smart ini ada singkatannya. Goal besar gitu. ya. Jadi spesifik. Kalau cuman pengen gedung aja kan kurang spesifik ya. Mau gedung apa? Gedung perkantoran, gedung perumahan, atau gudang atau apa nih? Gedung apa gitu ya? Dan untuk apa gitu ya? Terus mungkin perlu juga lokasinya di mana, ukurannya berapa, segala yang penting-penting menurut klien itu perlu kita jabarkan, perlu kita fasilitasi agar mereka lebih spesifik gitu ya. Lokasinya mungkin, nilai investasinya segala macam, mau kapan dicapainya, luasnya berapa, wah semuanya. Ini masuk spesifik. Goal besar. Goal besar ya, digali lagi ke goal kecil gitu ya. Nah selanjutnya setelah goal ini masuk ke reality. Ya jadi kalau goal kecil sudah didapat, misalnya tadi ya terkait dengan keinginan untuk memiliki sebuah gedung, ya taruhlah misalnya gedung untuk perkantoran ya, gedung kantornya, gedung kantor PT Exit gitu ya, iya, PT Corpora atau apa, PT ABC gitu, maunya di mana? Di Pulau Seribu misalnya. Enak tuh, jadi kalau bosan tinggal nyemplung aja berenang. Karyawannya terus gimana mau kerja? Enak. Rumahnya di mana, kantornya di mana? Ya bercanda ya. Jadi harus jelas. Jadi jangan sampai salah
gitu ya. Salah alamat nanti juga kan malah dapat sih gedungnya cuma lokasinya nggak sesuai kan parah juga gitu. Ya, jadi harus spesifik sejelas-jelasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya berarti dalam sesi ini apa yang mau dibahas terkait dengan goal besar itu gitu kan. Misalnya misalnya goalnya supaya saya bisa tahu bagaimana mengumpulkan uangnya misal gitu ya untuk mencapai goal itu goal kecil yang di sesi ini itu kan lebih bisa dibahas ya dalam satu sesi gitu. Nah kemudian kondisi realitinya ditanya apa saja yang sudah kamu lakukan dalam rangka mengumpulkan uang itu gitu kan. Jadi reality untuk mencapai goal kecil tadi gitu sehingga goal besarnya tercapai pada akhirnya gitu kan. Ini berarti masih masuk di R-nya ini ya, R-nya. Jadi reality itu ibaratnya kalau dokter tuh diagnosis kali ya. Kalau dokter kita datang ke dokter kita bilang sakit kepala. Goalnya apa ya sembuh kan gitu kan. Walaupun dokter jarang ya bilang jadi goal kamu apa? Jarang kan, nggak pernah ada. Kamu ngapain ketemu saya kata dokter. Pasti kan maunya pasti udah secara implisit ya ingin sembuh dari sakit kepala itu ya. Tapi kan si dokter itu nggak langsung kasih resep ya. Itu kan namanya malpraktek sebelum diperiksa kondisi realitinya. Kondisi reality dari seorang itu kan dicek gitu kan. Mungkin biasanya kan dicek apa sih kalau yang di ruang dokter itu ya. Tekanan darah kah, apa denyut jantung, paru-paru lah detak jantungnya, paru-parunya, ditekan-tekan perutnya gitu kan. Lidahnya dimelet-meletin ya gitu, matanya semua ya kan, kalau perlu kepala diketok-ketok gitu. Ini sakitnya apa ya? Bercanda ya. Gitu. Yang itu kan untuk mengecek kondisi reality. Kalau perlu cek lab gitu ya. Cek lab kalau memang kelihatan gejala aja perlu digali sampai sejauh itu ya. Nah, itu kan untuk mengetahui kondisi reality sehingga akhirnya ketahuan akarnya apa sih yang menjadi akar masalahnya dari penyakit ini, sehingga setelah ketahuan akar masalahnya pada akhirnya kan bisa menemukan solusi yang paling tepat ya. Treatment apa, obat apa gitu yang paling tepat buat si pasien. Nah, itu maksudnya option. Nah, jadi kondisi reality itu ya untuk mencari tahu apa kondisi realitinya sedetil-detilnya kalau perlu ya gitu. Sama dengan dokter harus menggali ya kondisi realitinya itu secara detail, dia mendiagnosis secara detail sehingga semakin jelas sebetulnya masalahnya apa sih gitu ya. Apa yang perlu berubah gitu ya dalam diri si klien ini ya. Dia sendiri akhirnya menemukan awareness dari situ juga kan. Ternyata dia ini loh saya gitu yang sedang terjadi. Ya dari situ baru bisa ketahuan optionnya apa. Ya, O-nya itu. Option itu adalah apakah harus cek lab pilihan solusi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan aja ya teman-teman ya supaya channel kita ini makin bertumbuh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu gimana sih tuh pengen belajar tentang coaching itu apa, gimana sih teknik-tekniknya atau model-model coachingnya tuh gimana nih Kak Adit ya? Bisa dapat jadi gimana silakan buka di website kita ya, www.corporaconsulting.com. Ya di situ ada menu produk pelatihan coaching berbasiskan ICF. Silakan search di situ. Nah, itu bisa silakan daftar. Udah ada ini ya keterangannya apa isi-isinya ya, gitu ya Kak Adit ya. Tanggal-tanggalnya apa detail-detailnya ada di situ deh. Bahkan kontak personnya kalau mau tahu nomor HP-nya Bu Ana, WA silakan. Itu cari. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dan sampai jumpa dengan bincang-bincang menarik lainnya dengan saya Namilani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.